Tanggapannya gimana Pak Gus? Siapapun ya, walaupun orang NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Artinya kalau ada dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, yang bukan yang sekedar mengandalkan asal NU saja. Berarti ya? kalau istilahnya nggak boleh ngedompleng gitu ya Pak Gus ya? Iya. Aku menolak baca wapres dari NU Pak. Ditolak nggak kalau ada baca wapres dari NU Pak? Ya silakan, itu kan bukan urusan kami. Itu urusannya partai, silakan mau pilih siapa saja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya. Tadi sempat disinggung nggak sih Kayak mengenai salah satu calon capres dalam pertemuan dengan Muhammadiyah? Sama sekali bukan nggak ada. urusan kita kok, nggak ada, kita nggak mau. Udah ada parpol yang sowan ke PBNU belum Gus? Ya nggak ada, soal ngapain juga. Gitu. Oke, kita naik. Tapi intinya kalau ada baca wapres dari NU, posisi NU seperti apa Pak? Ya, silakan diserahkan pada masyarakat untuk melihat, menilai sendiri. Kalau nggak itu orangnya. Berarti delegasi yang resmi Gus ya kalau ada baca wapres dari NU gitu. Ya kita memang urusan apa, kita harus merestui siapa saja. Memangnya sekarang kalau sampai tanya apakah saya merestui Ganjar Pranowo, saya harus jawab. Kan tidak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo? Ya tidak akan saya jawab, bukan urusan kita. Wapresnya ini direstui enggak, ya saya jawab, bukan urusan kita. Silahkan masyarakat menilai sendiri ya. Iya, Gus. Kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa, bagaimana kita bersama-sama mencari membangun strategi untuk menciptakan momentum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mood masyarakat menyangkut berbagai macam isu. Jadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik. Politik ini perlu ada kepemimpinan moral sebagai segala sesuatunya tidak ada oleh kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar sistem ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, karena banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang hikmah yang sangat sulit bagi ulama dan ulama dan kami berterima kasih sekali atas kunjungan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya dan segenap anggota pimpinan PBNU serta rekan-rekan wartawan anggota PP Muhammadiyah. Kami 8 anggota PP Muhammadiyah bersilaturahmi bagaimana tadi disampaikan oleh Gus Yahya, sekaligus kunjungan balasan setelah PBNU terbentuk. Gus Yahya ke kantor Menteng PP Muhammadiyah, dan sekarang setelah kami pun tamat, biarpun dengan lama, tapi tetap kita berkunjung dan menyambung silaturahmi. Dan betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan, kebangsaan, bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan, termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan begitu progresif ya
Saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah ini. Kalah itu kantor PBNU. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia, dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berduduk dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, ujian suap dan engkau ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan kepemimpinan moral satu istilah yang kita sepakati yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Dan ini sangat krusial, dan kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Yang kedua, ada realitas yang harus kita membangun bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah, gitu kan. Memang gini rasionya mulai membaik, tapi kemiskinan juga masih cukup besar. Problem-problemnya juga banyak lebih selatan lagi. Maka kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini mewujudkan ekonomi keadilan. Di samping keadilan yang lain, politik yang adil dan lain sebagainya, tapi fokus bahwa ekonomi keadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu perlu menjadi concern juga bagi kontestasi politik ke depan, agar tidak sekedar soal bagi bersih kekuasaan, tapi yang paling penting Indonesia ini dengan rakyatnya yang 271 juta itu mau diapakan agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elitnya sudah cukup lebih sejahtera ya, tapi rakyat itu yang kita sejahtera. Nah, yang terakhir dalam konteks kami sebagai gerakan keagamaan akan terus komitmen memandu umat agar menjadi umat yang cerdas, umat yang damai, umat yang bersatu dalam keragaman, sekaligus juga umat yang makin maju kehidupannya. Dan tugas kami sebagai umat besar itu tentu berada di garis depan agar umat. Jadi itu, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk mencari langkah-langkah bersama yang bisa nyata gitu ya, dan bisa dirumuskan bersama dari kerjasama kita berdua sebagai organisasi besar. Itu terima kasih sekali lagi Gus Yahya atas sambutannya. Tadi kita ngobrol santai dan diakhiri tadi dengan makan nasi kebuli yang istimewa produk PBNU. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.